Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh Tuhan diberi kesempatan mengingat Tuhan, karya-Mu Tuhan di kayu salib Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini adalah ibadah kami yang spesial untuk kami boleh mengingat pengorbanan-Mu Tuhan. Untuk karya-Mu yang sangat besar bagi kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, mari urapi kami semua. Mari buat kami memahami kebenaran firman-Mu Tuhan. Memahami Tuhan peristiwa 2000 tahun yang lalu pengorbanan-Mu, sehingga kami dapat menghargainya dan kami boleh Tuhan menceritakan kepada banyak orang bahwa Engkau Tuhan karena kasih-Mu yang besar rela mati di kayu salib ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua yang akan dengarkan firman-Mu, merdekakan setiap kami Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Bawa kami kepada pengenalan yang baru akan Tuhan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat Jumat Agung. Ya, ini dalam rangkaian lanjutan Paskah ya. Senang sekali boleh bersama-sama kita semua boleh ada di tempat ini untuk beribadah spesial, ibadah Jumat Agung. Mari Bapak Ibu, saya undang kita semua untuk membuka Alkitab kita, Kolose 2 ayat 13 sampai dengan 15. Kolose 2 ayat 13 sampai 15, saya bacakan untuk kita semua. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya buat bold merah ayat yang ke-14 bagian B, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Oleh karenanya, judul khotbah saya pagi hari ini adalah Kuasa Salib Kristus. Saudaraku, banyak sekali orang, terutama saudara-saudara kita yang non-Kristen, mempertanyakan, mengapa Tuhan itu harus mati? Bukan hanya itu, mengapa Dia harus mati di kayu salib? Betapa rendahnya gitu. Dan itu menjadi pertanyaan terus, kenapa Tuhannya orang Kristen harus disalib? Sayang, sebenarnya itu menurut saya adalah langkah awal untuk kita bisa menceritakan iman kita kepada orang-orang itu ya. Lalu kita bisa jelaskan kalau kita mengerti apa maksudnya, mengapa demikian. Jadi saya ingin sampaikan ini supaya umat Tuhan memahaminya, dan tentu selain menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, tetapi juga sengaja buat judulnya Kuasa Salib Kristus itu, karena ada kuasa di baliknya. Tanpa salib Kristus kita tidak ada apa-apanya. Kita tidak berdaya. Kita tidak bisa berbuat sesuatu, saudaraku. Oleh karenanya kita penting memahami ini. Nah, sebenarnya saudaraku, pertanyaan itu bukan hanya datang di masa yang sekarang. Di zaman Yesus tergantung di kayu salib, di zaman gereja mula-mula pun banyak orang mempertanyakannya. Dan pertanyaan itu terus menerus sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, mari kita lihat saudaraku, ya kisah 2000 tahun yang lalu itu
Matius 27 ayat 31 dan 39 sampai 40, sengaja saya lompat aja biar singkat saudaraku ya. Coba lihat bagaimana bukan hanya sekarang dipertanyakan bahkan dengan nada yang mengolok-olok begitu, tetapi dulu juga Yesus itu diolok-olok mengapa dia harus mati dan tergantung di kayu salib. Perhatikan saudaraku ayat 31, sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala, tidak percaya gitu ya. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu." Jadi pertanyaan-pertanyaan yang kita dapat sekarang ini sebenarnya dulu juga sama. Karena mereka tidak terima, makanya mereka menggeleng-geleng kepala. Tidak mungkin. Masa anak Allah yang hidup, yang berkuasa, bahkan berkata, rubuhkan bait Allah ini, dalam 3 hari aku akan bangun kembali. Bagaimana mungkin? Bahkan kalau kita baca saudaraku selanjutnya, ada juga yang berkata, orang lain diselamatkan, dia sendiri nggak bisa. Gitu ya. Wow. Ini penting sekali memahami kebenaran firman Tuhan, supaya kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, dan terlebih lagi saudaraku, karena ada kuasa di balik itu semua. Sehingga kita penting sekali memahami kebenaran firman Tuhan ini. Nah, apa saudaraku kuasa dari salib Kristus itu? Tapi sebelumnya saudaraku ya, kemarin saudaraku ya, saya kedatangan tamu. Dia adalah non gitu saudaraku. Jadi dia bertanya kepada saya, apakah saya liburan Paskah? Saya jawab tidak. Saya tidak liburan. Pertama pandemi, yang kedua adalah ya saya ingin memperingatinya. Lalu dia ada pertanyaan, mengapa Tuhan harus mati? Nah itu saudaraku ya. Sehingga saya pikir wah ini relevan sekali. Jadi saya menjelaskan begitu rupa dan dia kaget. Oh ternyata karena itu ya. Saya katakan Tuhan tidak pernah dan tidak bisa akan mati. Yesus sebagai manusialah yang mati. Mengapa dia harus mati saudaraku ya? Supaya dia bisa menebus dosa-dosa manusia. Dia harus mati. Saya banyak jelaskan sampai kepada dulu orang Israel mempersembahkan domba untuk menghapus dosa-dosanya. Dan sekarang Yesus itu menjadi domba Allah untuk menghapus dosa. Orang Israel diselamatkan keluar dari Mesir, itulah arti Paskah bagi orang Yahudi. Tetapi bagi orang Kristen, Yesus mati di kayu salib, itulah Paskah. Dan dia kaget luar biasa, lalu dia bisa memahami mengapa orang Kristen percaya. Saya katakan pada dia, kau harus pertimbangkan, jadi jangan satu informasi, aku bilang gitu ya, harus melihat informasi yang lain. Dan dia kaget saudaraku ya, saya tantang dia untuk memikirkan mana yang benar, mana yang salah. Ya, saya sampaikan juga saudaraku, berbeda Isa di dalam kitab dia dengan Yesus yang ada di dalam Alkitab saya. Lahirnya beda, matinya beda. Wow. Ya, dan dia pulang mungkin menurut saya harus dia pertimbangkan. Pertimbangkan saudaraku ya. Nah, mari kita kembali ke ayat ini saudaraku, apa kuasanya saudaraku ya. Nah,
Yang pertama adalah kepada diri kita, ini terhadap masa-masa lalu kita dan terhadap diri kita. Tadi ayatnya berkata, pertama dia katakan dihidupkan karena gitu ya. Karena mengampuni segala pelanggaran. Dengan cara apa? Menghapus surat hutang. Jadi kronologisnya itu, saudaraku, ada 3 hal. Yang pertama, akibat dari Yesus disalibkan itu, fungsi Yesus disalibkan itu, Yesus ada di salib itu, mati di sana. Yang pertama adalah untuk menghapus surat hutang yang mendakwa kita oleh hukum ketetapan. Kenapa saudaraku? Alkitab berkata, upah dosa ialah maut. Orang berdosa harus dihukum. Tidak bisa ndak. Itu hukum yang umum. Itu sebabnya saudaraku, amal tidak bisa menghapus dosa. Yang menghapus dosa itu, saudaraku, dia harus dihukum. Baru dia dibebaskan dari hukuman itu. Orang koruptor tidak mungkin bisa dibebaskan dari korupsi meskipun dia sudah beramal. Meskipun dia melakukan kewajiban agama yang luar biasa baiknya, menjadi orang saleh, dia tetaplah koruptor yang harus dihukum. Kenapa? Karena hukum itu tidak bisa dibayar dengan dia bertobat, dia udah berubah gitu. Gak bisa. Dia harus dihukum. Itu sebabnya Yesus harus mati di kayu salib menjadi korban. Sama seperti saya katakan tadi, domba di zaman dulu itu, orang-orang Yahudi kalau mau minta ampun kepada Tuhan, membawa domba untuk disembelih. Supaya dia bisa diterima menjadi orang yang benar. Domba itu menjadi korban. Begitu juga dengan Yesus. Jadi dengan dipakukannya Yesus di kayu salib itu, dia menebus, mengambil surat hutang yang mendakwa manusia. Sejak Adam berdosa, manusia terjual kepada si jahat, kepada iblis. Akibatnya dia selalu jatuh ke dalam dosa. Itu sebabnya Alkitab berkata, sebab semua orang telah berdosa dan berbuat dosa, dan tidak ada yang benar. Kita dilahirkan dari dosa. Dan itu membuat kita terus mendakwa kita. Rasul Paulus berkata, meskipun yang baik itu ada padaku, aku tahu yang baik, tetapi yang jahat itu yang aku lakukan. Dia terus, kenapa? Dia terjual. Lalu Yesus mati di kayu salib, saudaraku. Dia menghapus surat hutang. Disobeknya itu, bukan hanya itu, tetapi yang kedua katanya mengampuni. Kita bukan hanya merdeka dari akibat-akibat dosa kita, bukan hanya kita keluar dari tabiat dosa kita, tetapi dia juga mengampuni segala dosa kita. Setelah diampuni, baru kita dihidupkan. Karena kita sudah mati karena dosa-dosa itu. Kita memiliki kehidupan yang baru di dalam Kristus. Mari Bapak Ibu pahami ini, supaya setiap kita jangan mau lagi
didakwa oleh si jahat. Engkau diikat dengan masa lalumu, dengan segala pelanggaran-pelanggaranmu. Ada orang yang selalu diingatkan dengan pelanggarannya. Dia katakan, ini semua karena apa yang saya lakukan di masa laluku. Mungkin benar karena apa yang ditabur orang itu yang akan dituai. Tetapi kalau dia mengerti karya Kristus, Yesus disalibkan untuk semua pelanggaran-pelanggarannya, dia bisa mendapatkan kasih karunia. Saudaraku, ada banyak contoh di dalam Alkitab, saudaraku. Ada perempuan yang kedapatan berzina itu, dosanya begitu besar sehingga menurut hukum Taurat, dia harus dilempari dengan batu sampai mati, dirajam. Tetapi bertemu dengan Yesus, menerima kasih karunia, dia berkata, dosamu sudah diampuni. Saudaraku, waktu dia meminyaki kaki Yesus itu, waktu belum berpisah, itu perkataan Yesus yang membuat kaget banyak orang. Karena kata Yesus kepada perempuan itu, dosamu diampuni. Dan sejak itu dia dapat melayani Tuhan dengan luar biasa. Seharusnya itu yang harus dipahami setiap anak Tuhan, umat Tuhan. Bahwa semua pelanggaran-pelanggaran kita di masa yang lalu tidak ada kuasanya lagi karena kuasa salib Kristus itu. Kita bisa mendapatkan hidup yang baru. Kehidupan yang baru, sama seperti perempuan tadi yang saya ceritakan, dia memiliki kehidupan yang baru. Dia menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Alkitab mencatatnya menjadi perempuan yang paling dekat dengan Yesus, melayani Yesus. Luar biasa. Nah, yang kedua, saudaraku ya, ini untuk masa yang akan datang. Kuasa salib itu juga menghancurkan musuh kita. Ya, tadi bertindak untuk kita, berkuasa untuk mengubah kehidupan kita. Yang kedua adalah untuk menghancurkan musuh-musuh kita, yaitu si jahat. Tetapi itu sangat penting untuk masa kita yang akan datang. Kuasa kita untuk masa yang akan datang. Alkitab katakan, ia melucuti pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, roh-roh jahat di udara. Dia lucuti. Habis dilucuti, dia dipermalukan. Menjadi tontonan katanya. Yang banyak umat Tuhan sekarang ini adalah karena tidak mengerti, mestinya musuhnya itu tidak punya senjata lagi. Dan harusnya dia menjadi tontonan umum. Dipertontonkan, dipermalukan harusnya. Tetapi seringnya justru umat Tuhan yang akhirnya malah malu. Kenapa? Tidak memahami kuasa dari salib Kristus. Saudaraku, ingat peristiwa Daud dan Goliat? Adalah contoh yang bagus, saudaraku. Tapi banyak orang tidak terlalu memahaminya, sehingga menganggap Goliat yang begitu besar, yang luar biasa, wah dia terlatih tingginya 3 meter, gitu. Tetapi sesungguhnya betul penampakannya musuh-musuh itu seperti Goliat itu besar luar biasa, tetapi sesungguhnya Goliat itu tidak ada apa-apanya. Karena ternyata terbukti walaupun dia pegang pedang, dia cuman mati karena ketapel. Jadi dia dilucuti, dia nggak bisa apa-apa. Kelihatannya besar, saudaraku. Tapi sesungguhnya dia tidak punya apa-apa. Alkitab juga menjelaskan musuh kita itu betul seperti singa yang mengaum-ngaum, tetapi tidak bisa menggigit. Yang bisa cuma nelan aja. Iya, karena dia ompong. Dia sudah dilucuti, ya.
Kekuatan singa adalah giginya. Iya betul saudaraku. Giginya lah kekuatannya. Tetapi dia sudah dilucuti. Senjatanya dilucuti. Sama seperti Goliat. Goliat juga walaupun punya pedang, tetapi Allah membuat tidak berdaya apa-apa. Gak ada gunanya tongkatnya, lembingnya, semua yang dia punya, senjatanya gak ada gunanya. Karena dia akhirnya mati kena lemparan batu. Coba dibayangkan bagaimana mungkin itu kalau tidak Allah berkarya sedemikian melucuti senjatanya Goliat. Akhirnya Goliat menjadi malu luar biasa, menjadi tontonan. Ternyata dia tidak ada apa-apanya. Demikian juga harusnya singa menjadi malu karena dia nggak bisa apa-apa. Ya. Kalau dia ompong saudaraku, dia gigit, waduh kayak diurut mungkin ya. Diurut gitu. Kalau dikasih tangan diurut dia, pegang-pegang, pencet-pencet. Nah demikian harusnya kita memahami karena kuasa dari salib Kristus. Dan itu membuat kita harusnya menjadi pemenang. Sama seperti Daud itu mengalami kemenangan yang luar biasa bersama dengan Allah kita. Bukan karena hebatnya kita, bukan karena luar biasanya kita, tetapi karena luar biasanya Allah kita itu yang sudah menyelesaikan semua di kayu salib, saudaraku. Mari Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Allah, pahami maksud dari Yesus mati di kayu salib. Ada dua hal yang dia kerjakan dan itu berdampak dengan masa lalu kita dan masa depan kita. Yang pertama adalah dia selesaikan persoalan kita. Lalu dia juga lakukan sesuatu bagi setiap musuh-musuh kita. Dan itu harusnya membuat kemenangan kita menjadi telak luar biasa. Dia bukan hanya menolong kita, memampukan kita, tetapi juga melemahkan musuh kita. Itu membuat satu perbedaan yang mencolok luar biasa. Itu sebabnya seharusnya kalau dipahami seperti perkataan Daud itu saudaraku ya. Engkau datang membawa pedang tetapi aku membawa nama Tuhan. Tapi dia cuman buat ketapel. Sampai Goliatnya berkata, nah, apakah aku anjing sehingga engkau membawa cuman ketapel aja. Dia tidak percaya kok sampai musuhnya ini cuman bawa ketapel saja. Sampai dia berkata, anjingkah aku? Sebenarnya untuk merendahkan. Dia lupa benar dia sudah anjing. Nah, Tuhan sudah merendahkannya sedemikian rupa sehingga seperti itu. Mari Bapak Ibu, angkat imanmu. Raihlah kemenangan bersama dengan Tuhan. Tidak kebetulan kita selalu merayakan Paskah ini, merayakan Jumat Agung, merayakan bagaimana Tuhan berkarya atas umatnya. Dengan satu hal supaya kita menyadari saudaraku, Allah menyelesaikan segala sesuatu di kayu salib. Bagianmu adalah mempercayainya. Bagianmu adalah bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan bagi kita. Mari kita raih kemenangan demi kemenangan saudaraku ya. Mari kita meraih kemenangan atas hidup kita. Jangan mau lagi diperbudak oleh si jahat. Jangan mau lagi merasa saya ini orang terkutuk karena dosa-dosa saya, karena pelanggaran saya. Datang ke salibnya. Datanglah ke salibnya. Ambillah semua yang sudah Tuhan kerjakan di salib itu. Dan tentu jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Raih kemenangan. Datang ke salib itu meraih kemenangan. Datang dengan satu penyesalan,
dan pulang dengan penuh kemenangan. Tuhan memberkati, mari kita datang kepada Tuhan, saudaraku.